Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, meninggalkan komentar, membagikan video ini, dan subscribe channel ini, agar dakwah ini terus menyebar dan memberi manfaat untuk lebih banyak orang. Kami mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keberkahan rezeki, kelapangan hati, kemudahan segala urusan, serta keselamatan dunia dan akhirat untuk sahabat-sahabat semua yang mendukung channel ini. Sahabat, mari kita lanjutkan kembali ke kisah selanjutnya. Kisah perjalanan Sang Kiai 15, bagian 1. Malam itu kembali aku menginap di stasiun. Besoknya aku ikut kereta api KRD ke Surabaya. Setelah dapat tempat duduk, aku pun tenggelam dalam wiridku. Kereta belum juga berangkat. Walau jam telah melewati waktu jadwal keberangkatan, di sebelahku kursi kosong, datang seorang pemuda kurus ceking dan duduk di sebelahku. Assalamualaikum mas, sapa pemuda kurus di sebelahku. Waalaikumsalam, jawabku acuh, karena masih tenggelam menulis lafaz Allah di kalbuku. Maaf mas, mengganggu, katanya. Tak apa-apa, wong tempat duduk ini disediakan untuk penumpang, kataku tak acuh. Bukan itu mas, maksudku mas kan yang gila di stasiun Bojonegoro. Sebab tadi saya tanya para pedagang asong, kalau yang selama ini jadi orang gila di stasiun itu mas, kata lelaki ceking itu dan membuatku terperanjat. Ada apa sampean mencari saya? Tanyaku heran. Anu mas, biar saya ceritakan saja diri saya. Saya dari keluarga berbagai macam agama. Di keluarga saya ada yang Hindu, Buddha, Kristen, dan saya bingung mau milih agama apa. Saya pernah mencoba berbagai agama selain Islam, tapi saya tak pernah merasa srek dan cocok. Nurani saya mengatakan semua tak benar. Nah, seminggu yang lalu saya ke salah satu kiai di Kediri minta petunjuk. Loh kok dia malah menyuruhku minta petunjuk pada orang gila yang masih muda, berambut gondrong yang ada di stasiun Bojonegoro. Kemarin saya sudah datang di stasiun, tapi orang gila yang dicirikan oleh Kiai Kediri itu tidak ada di stasiun Bojonegoro. Lalu saya malamnya menginap di seorang kenalan. Lalu tadi pagi saya datang lagi ke stasiun, saya cari-cari juga tak ada. Lalu saya tanya pada penjual asongan ciri-ciri orang gila yang ada di stasiun. Pasti mereka pernah melihat. Lalu mereka pada menunjukkan mas yang saat itu tengah duduk di bangku. Saya ragu, sebab mas tak seperti orang gila. Maaf, pakaian, tubuh juga tampang bersih. Jadi saya ragu, lalu mas naik kereta jurusan Surabaya. Ya daripada pencarian saya tak mendapatkan hasil, mas saya samperin aja mas, dan inilah yang terjadi. Siapa namamu? Tanyaku. Saya Arifin mas, dari Jombang, jawabnya. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku minta petunjuk dari mas, apa yang harusnya kulakukan, katanya. Sementara kereta mulai jalan. Kau sudah mendapat hidayah dari Allah. Memeluk agama Islam adalah hidayah yang lebih mahal dari nyawa. Karena apa gunanya amaliyah segunung? Kalau tidak muslim, maka tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kebaikan di dunia. Di akhirat hanya menerima rentetan siksa demi siksa tanpa ujung dan perhentian. Maka jika kamu bisa menjadi Islam, sungguh suatu karunia yang tiada terkira. Di suatu daerah, aku pernah melihat anak kecil seorang anak keluarga Kristen. Tapi aneh walau anak itu baru berumur 10 tahun. Dia telah masuk Islam tanpa ada yang mengajak. Waktu ulang tahun yang diminta ke orang tuanya apa? Peci, baju takwa, dan sajadah. Lalu dia ikut jamaah di masjid. Orang tuanya tahu itu kemudian marah. Dia dipukul sampai babak belur, disiksa. Tapi tetap saja dia ke masjid.
Nah, itulah hidayah dari Allah. Aku jadi merinding, Mas. Lalu apa yang harus kulakukan, Mas? Pergilah ke Kiai Maimun Zubair, Sarang Rembang, ceritakan keadaanmu dan mintalah diislamkan. Prak, bek, prak. Tiba-tiba terjadi ribut dalam kereta. Tepat di depanku dua preman berantem. Dan terjadi pergumulan yang seru. Karena entah merebutkan apa, nampak pemuda yang satu sudah benjol wajahnya karena dipukul. Para penumpang menjerit. Tiba-tiba pemuda yang benjol mencabut pisau dan dihujamkan ke pemuda musuhnya. Sepersekian detik aku tak sadar begitu saja melompat. Tanganku menangkis pisau hingga pisau mental dan otomatis aku di tengah jadi sasaran pukulan kedua preman yang telah gelap mata. Kedua tanganku ku bentang menangkis kedua pergelangan dua pemuda itu. Krak! Kedua pemuda itu mengadu dan mundur memegangi pergelangan masing-masing. Keduanya menatapku, heran dan ada pandangan takut. Padahal bodi keduanya besar jauh di atasku. Kalau bikin ribut dalam kereta, ku lempar kalian keluar, bentakku. Enggak, Mas. Enggak, jawab mereka berdua mundur-mundur. Dan sebentar datang kondektur menenangkan suasana, dan aku pun duduk di tempat dudukku semula. Wah, Mas berani, aku sudah takut kalau sampai ada yang terluka, kata Arifin. Ah, tak apa-apa, cuma anak berandalan, kataku tenang. Lalu bagaimana Mas tentang saya? Iya, kamu pergi aja ke pesantren Sarang Rembang. Kataku menerangkan agak keras, karena suara rem kereta yang berderit keras, dan kereta perlahan berhenti di stasiun Babat. Aku turun sini aja, kataku pada Arifin. Lo ndak ke Surabaya, Thomas? Tanya Arifin. Enggak, jawabku sambil lalu berdesakan dengan para penumpang yang mau naik kereta. Setelah turun kereta, aku pun mencari warung untuk sarapan pagi. Ku masuk sebuah warung dan memesan pecel khas Lamongan. Makan dan sambil memandang orang yang lalu lalang. Seharian tak ada aktivitas yang kulakukan. Kecuali diam di musola stasiun menjalankan wirid sampai tertidur, lalu sholat zuhur dan wirid lagi, tenggelam di dasar suara hati. Malam itu, sekitar pukul 3 dini hari, aku tidur sendiri di musola stasiun. Tiba-tiba serasa ada yang membangunkanku. Aku terperanjat dan bangun. Tengok-tengok tak ada siapa-siapa. Aku heran. Lalu siapa yang membangunkanku? Aku bangkit dan keluar dari mushola. Di luar segera angin dingin berhembus, menebar bau minyak pelumas roda kereta yang tercecer. Suasana teramat hening, tak ada seorang pun berkeliaran. Ku berjalan ke salah satu kursi tunggu, duduk dan mengeluarkan rokok jarum, dan menyalakan dengan korek. Belum sampai 5 menit aku duduk di kursi tunggu, kereta barang tiba dari Surabaya. Suara rodanya beradu dengan rel menjerit memekakkan telinga. Kereta berhenti perlahan. Beberapa penumpang gelap melompat dari sambungan gerbong. Turun. Aku tetap santai menikmati hisapan demi hisapan rokok. 3 penumpang yang turun dari sambungan gerbong ternyata pemuda-pemuda, dan ketiganya menghampiriku. Dan aku kaget, ternyata salah satunya adalah pemuda yang kemarin siang ku tangkis pisaunya. Benar, ini orangnya, kata pemuda yang kemarin ku tangkis pisaunya. Wit, wit, pemuda yang lain bersiul nyaring. Dan dari setiap gerbong melompat pemuda dan banyak sekali, dan membuatku tergetar juga. Mungkin sebanyak 20 orang atau bahkan lebih, dan kilauan pedang di setiap genggaman mereka. Apa mau kalian? Kataku berdiri dari kursi dan menikmati sedotan terakhir dari puntung rokok yang kupegang. Ah, mati aku. Tentu mereka akan mengeroyokku. Aku membayangkan tubuhku dicacah pedang dan dibiarkan tergeletak di lubung lalat dan kemudian dibungkus tikar. Lalu tercatat di surat kabar. Seorang gelandangan dibunuh di stasiun dan ayah ibuku menangisi kematianku. Ah, betapa pendeknya usia. Berdesir darahku, suara jantungku beledak-beleduk tak karuan. Aku manusia biasa yang tak tahu kapan akan mati.
Dan akan mati yang bagaimana? Benar-benar membuat keberanianku kuncup, terbang atau entah kemana. Aku jadi ingat waktu jadi ketua geng dan dikeroyok 20 orang. Dulu aku nekat, tapi sekarang hidup dengan iman begitu nikmat dan mengasihkan. Andai disuruh memilih mati yang bagaimana? Aku lebih memilih mati dalam keadaan sholat, tidak mati dikeroyok. Tapi apa dayaku, aku coba tenang dan membangkitkan tenaga yang selama ini mengeram di pusarku. Walau kulihat sudah tidak keburu, karena kulihat semua orang telah merangsek maju, memburu menikam dan membacok tubuhku. Aku hanya sempat mengucap takbir, melompat maju, membuat perlawanan sekenanya. Berkelit ke sana sini dan melepas bogem sekenanya, tanpa memilih mana dan siapa yang kupukul. Yang jelas perlawanan karena ditimbulkan dalam kepanikan. Tapi hatiku yang telah tiap hari kugantungkan padanya tak lupa berdoa. Wahai Zat, wahai kekasih, apakah kau biarkan aku teraniaya mati di sini? Engkau yang lebih kuasa dari segala sesuatu. Mungkin baru 2 orang yang kupukul, dan dalam kengerian dan kepengecutanku, aku memukul dengan mata terpejam teramat rapat. Suasana sepi. Aku belum membuka mata, apakah aku telah mati? Membuka mataku rasa lebih menakutkan. Tanganku masih mengepal gemetar. Mata masih terpejam. Suara kereta api barang telah tak ada, bau minyak rem, terbawa desir angin. Apakah aku yang telah mati dan beginikah rasanya? Tapi kenapa tak kurasakan sakit sama sekali? Sakitnya nyawa dibetot dari badan. Nyawa yang dibetot, dan karena telah terikat dengan urat-urat, maka akan menyisakan sakit di sekujur badan. Karena urat-urat semua akan putus, dan rasa sakitnya akan sampai kiamat masih terasakan. Setidaknya begitu yang kubaca tentang ruh dari kitab-kitab kuning. Tapi ini aku tak merasakan sakit sama sekali. Perlahan ku buka mataku sebelah, memicing, sebab begitu takutnya aku andai menyaksikan kenyataan yang pahit, yaitu aku telah mati. Aku masih berdiri, dan tak ada orang lain yang berdiri kecuali aku. Lalu kemana semua penyerangku? Aku heran ku lihat semua terkapar, bukan hanya 3 langkah di depanku aja, tapi ada juga yang kelihatannya baru mau berlari ke arahku juga nyungset tak bergerak. Perlahan ku teliti satu persatu, semua pingsan. Heran? Jelas aku heran. Dalam angan-anganku yang terkapar, harusnya aku, mengapa malah para pengeroyokku? Sambil ku seret tubuh pemuda-pemuda yang pada pingsan itu dan ku kumpulkan menjauhi rel kereta. Takut kalau ada kereta yang lewat dan terlindas, aku memikirkan siapa orang yang telah membantuku, menundukkan semua pengeroyokku. Tapi, andai manusia dan punya ilmu yang teramat tinggi dan bisa bergerak demikian cepat, tentu aku masih merasa kehadirannya. Tapi ini kehadirannya tidak kurasakan. Entahlah, mungkin pertolongan Allah. Membuat pingsan orang satu negara aja bisa. Apalagi cuma beberapa gelintir orang. Biarlah semua jadi misteri. Kukumpulkan beraneka macam senjata yang akan dibuat menyerangku. Ada pisau, golok, pedang, pentungan, semua kubuang ke tempat sampah di pojok stasiun. Lalu aku mengambil air wudhu dan melakukan sholat malam. Terdengar sayup adzan pertama dari Masjid Muhammadiyah. Aku wirid sambil menunggu saat memasuki waktu subuh. 2 hari aku masih di stasiun Babat. Dan malam berikutnya, mungkin musim kemarau, udara terasa panas. Sehingga aku duduk sendiri, mencari udara yang agak tak terasa gersang di perasaan. Malam telah menunjukkan jam 2 dini hari. Sambil memutar tasbih, aku duduk di kursi peron. Kulihat seorang wanita tua tidur mendengkur di pojok dekat pintu, menunggu dagangan pecel yang akan dijual besok hari. Kejamnya dunia. Bagaimana orang setua itu masih menanggung kepahitan hidup. Kadang anak-anaknya menunggu di rumah untuk meminta uang dengan marah-marah, lalu dibuat hura-hura. Aku ingat tetanggaku si Zuhdi yang selalu mengejar-ngejar orang tuanya dengan parang.
hanya untuk minta uang buat mabuk-mabukan. Salah siapa sebenarnya? Kegetiran hidup dirasakan hampir seluruh lapisan bawah. Rakyat negeri ini, jerit rakyat, tindihan keluarga, keadilan yang diputar-balikan, seperti mengikuti tangan penguasa kemana mengarahkan. Entahlah, terlalu rumit, kenyataan dan terlalu pahit untuk dirasakan. Moga-moga aja mereka masuk surga. Walau di dunia tak dapat kebahagiaan, setidaknya di akhirat masih ada harapan. Ku teruskan wiridku. Sambil kaki selonjoran di kursi, malam mulai membawa angin segar, angin pagi. Udara sejuk mengalir menghembus tubuhku. Kulihat seorang pemuda berjalan ke arahku dari depan stasiun. Aku menengok. Ketika langkah kakinya terdengar di telingaku, kemudian dia duduk di kursi. Dari 2 kursi yang kududuki, mungkin umur pemuda itu 2 tahun lebih tua dariku, wajahnya mengguratkan keresahan hati. Duduknya serba tak tenang. Setidaknya di penglihatanku, saat malam makin mendesirkan kesunyian yang rindu akan suara, geseran tubuh pemuda itu terdengar jelas, seperti mengganggu ketentraman dan konsentrasi wiridku. Tiba-tiba dia berjalan ke arahku dan berdiri di depanku. Sendiri, Mas? Tanyanya sekedar basa-basi atau ngomong sembarangan daripada tidak ada yang diomong. Iya. Jawabku singkat, tanpa nada suara yang meledak. Apa ndak khawatir Mas sendirian? Tanyanya lagi. Khawatir kenapa? Aku balik bertanya. Ya, kalau-kalau dirampok orang. Apa yang harus dirampok dariku? Lah uang seripis aja ndak punya. Jawabku dengan tertawa, walau tidak tertawa getir. Nginap aja di tempatku, katanya dengan nada yang aku mencium, entah apa terasa di telingaku, kurang berkenan. Ndaklah, aku biasa tidur di sini, kemarin juga tidur di sini. Enggak Mas, di tempatku juga ndak ada orang. Jadi kalau mau, nginap dan tidur sepuasnya juga nggak ada yang akan menyalahkan. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya aku pun mau. Kami berjalan menyelusuri lorong-lorong dekat Pasar Babat, dan dalam perjalanan pun kami saling ngobrol. Dan ku kenal, pemuda itu bernama Hendra. Rumah Hendra tak terlalu besar, walau tidak bisa dikatakan kecil. Cat rumah juga sudah banyak yang terkelupas. Ada kesan rumah yang tak terurus, atau orangnya yang malas ngurus. Segala macam pakaian tergantung dan menumpuk di sana-sini. Ya, mungkin Hendra ini terlalu malas, setidaknya seukuran orang yang tak punya istri. Aku disuruh duduk di kursi yang teramat apek, mungkin lebih nyaman di stasiun. Aku pun mendudukan pantat di kursi, yang busanya udah pada bolong. Mungkin dimakan tikus yang nyari makan, sudah tidak ada yang lain. Jadi busa juga dimakan. Mungkin dibayangkan sebagai roti. Apakah tikus juga berhayal seperti manusia? Hendra keluar dari kamar dan mengajakku masuk. Ayo Mas masuk, maaf kamarnya berantakan banget. Ndak usah dia bilang berantakan. Aku juga sudah tahu. Kamarnya juga gelap sekali. Lampu bolam cuma 5 watt dan sudah banyak dihinggapi sarang laba-laba. Benar-benar tak ada nyamannya sama sekali. Mestinya kalau tahu begini, aku tadi tidak mau untuk diajak ke rumahnya. Kulihat tape recorder dan amplifier terletak begitu saja di tanah, dekil, dan kelihatan jarang disentuh. Atau yang bersih cuma pencetan playnya. Entahlah, aku seperti merasakan suntuk yang teramat sangat. Kok kerasan Hendra tinggal di rumah dan kamar yang seperti ini? Ayo tidur atau mau ngobrol aja, katanya mengagetkanku. Aku tak menjawab, tapi langsung merebahkan diri ke atas kasur yang tak berkapuk lagi, mungkin telah teramat tipis, setipis triplek. Rasanya makin penat aja, tapi kerelakan urat-uratku yang sebetulnya tak pegal. Hendra pun ikut naik ke atas ranjang, sehingga aku yang mepet ke tembok. Tiba-tiba tangan Hendra memelukku. Aku menepiskan. Apa-apaan sih Hendra? Kataku agak jengkel dan risih. Masak nggak ngerti, kata Hendra sambil tangannya berusaha didekapkan ke arahku.
Ah, dah gila ini orang. Kembali ku tepiskan tangannya. Ayolah mas, kita kan sama-sama dewasa, masa mas gak ngerti? Katanya dengan nada merajuk. Sialan kamu jangan macem-macem, kataku jijik. Apakah aku harus main paksa? Kata Hendra dengan tangannya cepat memelukku. Tapi tangan itu segera ku tangkap pergelangan tangannya. Dan untung dulu pernah tahu ilmu gunting, yang melatihnya dengan menjepit besi sampai gepeng. Begitu tangan Hendra dalam genggamanku, rapal pun ku ucap. Hendra menjerit. Aduh, sakit mas. Jika aku ingin mematahkan tanganmu, sama mudahnya mematahkan roti kering. Kataku bukan sekedar mengancam dan mempererat cengkeraman, sehingga Hendra menjerit kencang. Apa mau kupatahkan? Tanyaku. Sementara Hendra telah melintirkan tubuh menahan sakit yang teramat sangat.